Halo, perkenalkan nama saya Eki. Saya akan mendongeng tentang Damarulan dan Minak Jinggo. Kisah dari Jawa Timur. Pada suatu hari, saat Ratu Ayu Kencana Wungu sedang bertahta di kerajaan Majapahit, tersebutlah sebuah wilayah bernama Blambangan. Wilayah itu dipimpin oleh seorang adipati sakti yang bernama Kebo Marcuet. Dia memiliki tanduk kerbau di kepalanya. Ratu Ayu membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil mengalahkan Kebo Marcuet, maka akan menjadi adipati Blambangan. Para pemuda di kerajaan Majapahit mengikuti sayembara tersebut. Tetapi tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Majulah seorang pemuda bernama Jaka Umbaran. Dia sangat percaya diri karena dia memiliki senjata gada besi kuning dan sudah mengetahui kelemahan Kebo Marcuet. Mereka bertarung dengan hebat dan akhirnya Jaka Umbaran berhasil mengalahkannya. Ratu Ayu menyambut kemenangan Jaka Umbaran. Dia kemudian diangkat menjadi adipati Blambangan dan dikenal sebagai Minak Jinggo. Setelah bertarung melawan Kebo Marcuet, wajah Minak Jinggo rusak dan tubuhnya pun bongkok. Sang Minak Jinggo menagih janji kepada sang ratu untuk menikahinya. Namun Ratu Ayu pun menolak karena dia sudah kecewa. Karena Minak Jinggo tidak tampan seperti dulu. Karena geram dengan jawaban sang ratu, dia pun menyiapkan sebuah pemberontakan. Kembali lagi, Ratu Ayu membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Minak Jinggo, maka dia akan menjadi adipati Blambangan dan akan menjadi suami sang ratu. Para pemuda di kerajaan Majapahit mengikuti sayembara itu, tapi mereka tidak ada yang mampu melawan gada besi kuning milik Minak Jinggo. Tersebutlah seorang pemuda bernama Damarulan, seorang penjaga kuda istana. Dia meminta izin pada Ratu Ayu untuk mengikuti sayembara. Akhirnya dia pun berangkat. Layang Seta dan Layang Kumitir mengikutinya dari jauh untuk mengambil gadah besi kuning apabila Damarulan menang. Sampainya di Blambangan, dia langsung menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Minak Jinggo berkata, "Hahaha, anak kemarin sore menantangku. Ayo, biar aku kalahkan kau sekarang juga." Mereka bertarung dengan sangat hebat, tetapi akhirnya Damarulan berhasil dikalahkan. Dia pun akhirnya dibawa ke penjara. Diam-diam dua selir Minak Jinggo terpikat oleh ketampanan Damarulan. Mereka bernama Dewi Sahita dan Dewi Guyangan. Mereka berdua menyelinap ke dalam penjara dan menyembuhkan Damarulan. Mereka berkata, "Jangan khawatir Damarulan. Untuk mengalahkan Minak Jinggo, kau memerlukan senjatanya. Dia tidak berdaya tanpa senjata gada besi kuning miliknya." Dia berkata, "Bagaimana caranya untuk mendapatkan gadah itu? Kami akan memberikannya padamu." Mereka menyelinap ke dalam kamar Minak Jinggo dan memberikan senjata gada besi kuning milik Minak Jinggo kepada Damarulan. Setelah bebas dari penjara, Damarulan pun bertarung kembali dengan Minak Jinggo. Dia terkejut. "Damarulan, dari mana kau mendapatkan senjataku?" Damarulan tidak menjawab dan langsung menyerang Minak Jinggo. Setelah berhasil mengalahkan Minak Jinggo, Damarulan pun kembali ke kerajaan Majapahit. Namun saat dia sedang beristirahat, Layang Seta dan Layang Kumitir mencuri gadah itu dan membawanya ke istana kerajaan. Damarulan pun mengejar mereka dan akhirnya terjadilah pertengkaran di depan Ratu Ayu. Damarulan berkata, "Ampun Ratu, sebenarnya akulah yang sudah mengambil gadah itu dari Minak Jinggo. Tetapi mereka berdua merebutnya dariku." Layang Seta dan Layang Kumitir berkata, "Bohong Ratu, sebenarnya kamilah yang mengalahkan Minak Jinggo. Damarulan dipenjara di Blambangan dan kami berhasil mengalahkannya. Buktinya gadah ini berada di tangan kami." Mereka terus saja bertengkar
Dan akhirnya sang ratu berkata, "Berhentilah kalian bertengkar. Sebaiknya kalian bertarung saja untukku. Barang siapa yang menang, maka dia akan menjadi suami." Mereka bertarungan sangat hebat, tetapi akhirnya Damarwulan berhasil mengalahkan setan layang kumitir. Dan mereka berdua mengakui kesalahannya. Damarwulan pun akhirnya diangkat menjadi adipati Blambangan. Dan Ratu Ayu juga mau diperistri Damarwulan setelah melihat Damarwulan tetap tampan setelah bertarung melawan Minak Jinggo. Akhirnya mereka menikah dan memimpin Majapahit. Pesan dari cerita ini adalah jangan mengingkari janji dan jangan merebut hak orang lain. Terima kasih. Sekian.